Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fahrul Mukhtar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum teknik budidaya tanaman dan teknik produksi pertanian. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan budidaya, kita perlu melakukan penyemaian. Nah, di dalam penyemaian ini kita akan menggunakan dua tipe benih. Yang pertama adalah benih monokotil dan benih dikotil. Sebelumnya akan saya jelaskan apa sih yang membedakan ketika pembenihan ini dimulai. Yang pertama kita akan memasuki yang pertama adalah epigea. Oke, epigea merupakan proses penyemaian yang biasanya terjadi pada tanaman dikotil, yang mana ketika tanaman atau benih itu kita tanam di dalam tanah, maka dia akan muncul yang pertama adalah hipokotilnya terlebih dahulu. Nah, hipokotil atau yang sering disebut juga dengan calon batang dan calon akar. Setelah beberapa hari dia akan menaikkan yang namanya benih yang kita tanam tadi, sehingga dia muncul kotiledon. Dan di sini ini adalah calon daun atau yang sering disebut dengan lob. Kemudian setelah itu akan terbagi menjadi dua. Yang bagian batang utama nanti menyusun disebut epikotil. Nah, disinilah yang membedakan antara proses pertumbuhan atau pembibitan pada tanaman dikotil dan monokotil. Oke, selanjutnya kita akan memasuki yang namanya penjelasan tentang hipogeal atau teknik pembibitan pada tanaman monokotil. Yang membedakan bahasanya ketika tanaman monokotil kayak benihnya kita tanam dalam tanah, maka dia akan memunculkan hipokotil atau calon tanaman baru. Kemudian setelah beberapa hari dia akan memunculkan tunasnya. Dari tunas ini nanti akan terpecah menjadi epikotil dan menjadi tanaman baru, sedangkan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Oleh karena itu, biasanya tanaman monokotil ditandai dengan tidak keluarnya biji ke permukaan tanah. Untuk praktikum pembibitan ini kita akan menggunakan dua. Yang pertama tadi adalah monokotil dan dikotil. Untuk tanaman monokotil kita akan menggunakan padi, yang mana setelah kita rendam terlebih dahulu selama 24 jam. Fungsi dari perendaman ini adalah untuk mempermudah atau memperlunak bagian pulp atau kulit ari pada bulir padi itu untuk memecah, sehingga tunas atau yang sering disebut dengan epikotil ini mudah untuk tumbuh. Sedangkan untuk tanaman dikotilnya kita akan menggunakan benih sawi, yang mana benih sawi ini nanti akan kita masukkan ke dalam tray, sama-sama menggunakan tray. Yang membedakan adalah ketika untuk yang tanaman monokotil cukup tray kita isi dengan tanah secara merata, kemudian baru kita taburkan benih padi secara merata dan ditutup oleh tanah kembali secara tipis dan merata. Sedangkan untuk dikotil kita akan membuat alur pada permukaan tanah yang sudah kita isi di dalam tray, baru kemudian kita tutup dan kita siram secara merata. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan langsung praktikum di lapangan. Yuk! Taburkan benih padi secara merata di atas tanah, kemudian tutup kembali dengan tanah. Ingat, tanah jangan dipadatkan. Setelah itu, siram tanah hingga basah. Buat alur memanjang seperti berikut, kemudian taburkan benih di atasnya secara merata dan usahakan benih tidak saling bertumpuk. Lalu tutup kembali dengan tanah secara perlahan-lahan.